Tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer dibandingkan Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara menimbulkan pertanyaan berupa apa saja peran menjadi justice collaborator dalam sistem peradilan. Sedangkan jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 5 tersangka pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang berbeda dari Richard Eliezer. Ferdy Sambo dituntut hukuman seumur hidup dan lainnya seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara. Hal tersebut mengundang komentar dari pakar hukum pidana Firman Wijaya. Firman menyesalkan konflik kelembagaan antara Kejaksaan dan LPSK yang menunjukkan tidak adanya koordinasi yang jelas. Ia juga menilai hal tersebut menunjukkan adanya masalah terkait dengan perlindungan justice collaborator yang bersangkutan erat dengan masalah koordinasi dan interpretasi. Ya, jadi terus terang saya pertama menyesalkan ya konflik kelembagaan antara Kejaksaan dengan LPSK itu menunjukkan tidak adanya coordinating system, tidak ada koordinasi yang jelas. Kenapa Anda berpikir begitu? Pidana. Ya, ini menunjukkan bahwa ada tidak hanya problem policy ya menyangkut perlindungan justice collaborator, tapi juga problem koordinasi, bahkan problem interpretasi. Ini sejatinya akan membuat posisi JC menjadi posisi yang tidak menguntungkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Padahal political justice collaborator itu harapannya adalah sang pembuka fakta, ya, dia inner circle, dia bagian dalam dari sebuah peristiwa kejahatan yang sulit diungkap, ya, dan membutuhkan kejujuran seseorang, keberanian seseorang untuk menyampaikan secara terbuka sesungguhnya apa yang terjadi. Memang apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum ya Pak Fadil Zumhana, bahwa LPSK intervensi ini sungguh mengejutkan ya, dan menunjukkan bahwa memang tidak ada integrated criminal justice system ya, tidak ada sistem peradilan terintegrasi kaitan dengan posisi JC. Padahal dengan saksi dan korban ya di dalam sejarah dan perjalanan sudah cukup panjang di beberapa negara itu, khususnya misalnya menyangkut kepolisian, ada tokoh namanya Frank Serpico. Ya, seorang polisi yang berani mengungkap skandal yang terjadi di institusinya. Nah, hanya memang perbedaan tafsir antara jaksa dengan LPSK ini harus segera diakhiri. Kalau tidak, akan menempatkan posisi JC dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi Pak Firman begini, sebenarnya secara aturan begitu, keistimewaan seorang JC itu seperti apa dalam sistem peradilan kita, Pak? Ya, sebenarnya dalam beberapa instrumen penanganan kasus-kasus yang serius crime, memang JC itu instrumen ya perlindungan terhadap seseorang yang dianggap menjadi bagian dari pelaku, tetapi memang tidak bisa sebagai pelaku utama. Nah, disinilah yang menjadi perdebatannya, siapa pelaku biasa, siapa pelaku utama. Maka degree of evidence, tingkatan pembuktian itu akan menentukan memang. Dan judicial notice, catatan hakim ini penting nanti untuk melihat bagaimana posisi Richard Eliezer, dan dengan mengamati berbagai putusan-putusan yang ada sebelumnya yang disebut landmark decision terkait dengan posisi JC. Bagi saya sebenarnya penentuan tuntutan sebesar 12 tahun dan kemudian menimbulkan gesekan antar lembaga ini, kita bisa potret bagaimana kondisi JC di Indonesia. Kalau ini sudah seringkali terjadi, bahkan katakanlah melalui kasus ini, posisi tetap tidak menguntungkan, maka JC sebagai ruang partisipasi publik akan sepi dukungan. Bicara tentang Undang-Undang Kapasitas Bagan, Firman mengatakan semestinya tidak bisa LPSK mengintervensi. Seharusnya letak LPSK sebagai lembaga berada di tengah peradilan.